Saya beri judul perlindungan, ya. Kita akan belajar di dalam konteks tiang awan dan tiang api. Itu adalah bentuk dari perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara nyata, secara sempurna bagi bangsa Israel, ya. Bagi orang pilihan Tuhan pada waktu mereka ada di dalam padang gurun. Jadi Tuhan menunjukkan, Bapa menunjukkan perlindungannya, ya, menunjukkan perlindungannya melalui tiang awan dan tiang api. Nah, hari ini kita akan belajar eh, bagaimana belajar berdasarkan perlindungan Tuhan tiang awan dan tiang api ini. Kita akan belajar apa yang gambaran tentang bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita yang juga adalah umat pilihan Tuhan berdasarkan iman karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21, di sana firman Tuhan berkata begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22 dikatakan begini, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan berjalan di depan mereka. Yang kedua, Tuhan menuntun mereka. Dan yang ketiga, Tuhan menerangi mereka. Dan yang keempat, tidak beralih atau tiang awan itu tetap ada. Ya, sekali lagi, tiang awan dan tiang api di perjanjian lama ini, itu bagi orang Israel sebagai bukti perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan terima kebenarannya dalam kehidupan kita sebagai bukti penyertaan Tuhan. Ya, perlindungan yang sama yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita karena iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan kita. Ya. Tuhan berjalan. Yang pertama adalah Tuhan berjalan di depan mereka. Apakah gambaran makna bahwa Tuhan berjalan di depan mereka? Di dalam Sefanya 3 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan firman Tuhan begini. Tuhan Bapamu ada di antaramu sebagai apa? Pemenang atau sebagai pahlawan, ya. Sebagai pahlawan yang memberi apa? Kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia memperbaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Makna bahwa Tuhan berjalan di depanmu atau Tuhan ada di antaramu. Ya, kalau bagi bangsa Israel Tuhan berjalan di depanmu, kalau bagi kita Tuhan ada di antara kita. Sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Katakan amin. Ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Dia berjalan bersama kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Bapa di pihak kita apa? Siapakah yang dapat melawan kita? Jika Bapa ada di antaramu, jika Tuhan ada di antaramu, jika Yesus ada di hidupmu, firman Tuhan berkata, siapakah yang akan melawan engkau? Artinya apa? Kita pasti menerima kemenangan di dalam Dia, katakan amin. Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Karena Kristus, karena Dia pahlawan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, tapi kan pastor kan ada ayatnya tuh. Yesus sendiri ngomong, kamu ini seperti domba di tengah serigala gitu ya. Kamu seperti domba di tengah serigala. Mana mungkin domba bisa menang berhadapan dengan serigala?
Mana mungkin, apalagi kita ini kaum minoritas gitu ya. Waduh, kita kalah, dengan dunia kita bisa kalah. Apalagi kita ini lemah seperti domba, lawannya serigala. Mana mungkin kita kita bisa, eee, menang. Ayo kita lihat firman Tuhan. Galatia 3 ayatnya yang ke-22. Betul Bapak Ibu Saudara ya, betul. Ada ayat yang ngomong bahwa kita seperti domba di tengah serigala. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, karena iman di dalam Yesus Kristus, kita bukan lagi seperti domba di tengah serigala, tetapi kita seperti apa? Anak-anak Bapa, singa dari Yehuda yang akan berhadapan dengan serigala-serigala. Kita sudah bukan lagi domba yang terpisah dengan induknya atau domba yang terpisah, tapi kita menjadi apa namanya? Anak-anak Bapa karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi milik kepunyaan Bapa. Milik Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah singa dari Yehuda. Jadi yang backup saudara, mungkin saudara merasa domba, merasa lemah, merasa terbatas. Tapi percayalah, yang backup saudara adalah singa dari Yehuda. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya jangan takut menghadapi apapun juga. Jangan takut menghadapi segala tantangan. Jangan takut menghadapi segala hal yang mungkin saudara tahu ada di hadapan saudara. Karena kenapa? Karena backup Tuhan itu senantiasa menyertai yang percaya kepada Dia. Nah, kabar baiknya adalah begini. Dia memberi kita iman. Bapa memberikan kita iman. Yang mana iman itu adalah kemenangan untuk mengalahkan dunia. Galatia 3:22 dikatakan begini. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Nah lihat, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus apa? Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. 1 Yohanes 5:4 dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Bapa apa? Mengalahkan dunia. Apa kemenangan yang mengalahkan dunia itu? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Ketika kita percaya. Pemenang itu Bapak Ibu Saudara bukan ketika kita berhasil menyelesaikan masalah. Menurut firman Tuhan, pemenang itu bukan kita berhasil menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita bisa percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa kita bisa percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, sebenarnya saat itu kita telah menjadi pemenang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena begini, waktu kita percaya Tuhan ada di pihak kita, waktu kita percaya singa dari Yehuda itu bersama-sama dengan kita, maka kita akan menjadi tenang. Itu sebabnya dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, Bapa Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bayangkan ya, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kemudian apa? Dalam tinggal tenang dan percaya. Amin. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saat kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita, saat kita percaya singa dari Yehuda bersama-sama dengan kita ada di dalam kita, maka kita akan beroleh ketenangan. Saat kita tenang, kita beroleh kekuatan. Dan karena kekuatan yang datang daripada Tuhan itu, kekuatan yang datang dari iman di dalam Yesus Kristus, karena kekuatan itu, kita pasti bisa berkemenangan. Jadi menang itu ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Benar nih kita punya masalah, benar nih mungkin kita akan ditagih-tagih debt collector. Yang penting dalam pikiran kita tenang, kita percaya Tuhan pasti punya jalan keluar. Kita percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Saat itu, saat kita percaya kita akan beroleh ketenangan. Waktu kita berhadapan dengan orang,
berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berniat jahat kepada kita, berhadapan dengan masalah, karena kita sudah tenang, kita punya kekuatan, kita punya hikmat untuk bisa melakukan segala perkara, karena kekuatannya ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita bersyukur, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberikan iman, yang mana iman adalah kemenangan mengalahkan dunia. Jadi saudara pasti berkemenangan. Tahun ini kita pasti berkemenangan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena kita punya iman. Iman yang mengalahkan dunia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kembali di Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk apa? Menuntun mereka di jalan. Garis bawahi kata menuntun. Tuhan berjalan untuk menuntun. Perlindungan Tuhan atas Israel menuntun mereka. Demikian juga buat saudara dan saya, buat kita semua. Perlindungan Bapa atas kita adalah ketika Bapa menuntun kita. Bagaimana Bapa menuntun kita? Bapa menuntun kita untuk hidup di dalam apa? Kebenarannya. Nah, bagaimana caranya dia menuntun kita hidup dalam kebenarannya? Yeskel 36 ayat 26 hingga 27. Dikatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Nah, perhatikan ayat yang ke-27 dikatakan begini. Rohku atau roh Tuhan, roh Bapa atau yang kita kenal Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Bapa menuntun kita hidup di dalam kebenarannya. Apa yang dia berikan? Dia berikan rohnya. Roh Kudus untuk menuntun kita hidup di dalam kebenarannya. Wow, ini kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, kita kan suka nyanyi, ku Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menjadi hidup benar, bukan karena kita berusaha hidup benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan memberikan rohnya, diam di dalam batinmu. Dan dia yang membuat kita hidup menurut segala ketetapannya. Bahkan melakukan peraturan-peraturannya, katakan amin. Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau Roh Kudus yang di dalam kita menuntun kita untuk hidup dalam kebenarannya, pasti kita dapat melakukan segala perkara yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, oh iya kita harus taat untuk mengerjakan keselamatan. Ya toh? Filipi 2 ayat 12-13 kalau nggak salah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-13 dikatakan begini. Karena Bapalah, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan tentang kita yang mengerjakannya. Tetapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah. Bahkan untuk taat saja, Tuhan yang menolong kita untuk taat. Amin. Bahkan untuk melakukan perbuatan baik saja, Tuhan yang menolong kita untuk melakukan perbuatan baik. Lewat apa? Lewat Roh Kudusnya. Ibrani 10 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Ya, awal tahun kita baca banyak ayat Bapak Ibu Saudara ya. Kita biar punya modal ya gitu ya. Kita banyak memahami ayat firman Tuhan.
bahwa ini janji-janji Bapa yang digenapi dalam kehidupan kita sebagai perlindungannya yang sempurna. Ibrani 10 ayat 15 hingga 17 dikatakan begini, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ya, ini Roh Kudus yang memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di mana? Dalam hati mereka. Dan menuliskannya di mana? Di dalam akal budi mereka. Wow. Jadi hukum-hukum Tuhan tidak lagi tertulis di loh batu. Hukum-hukum Tuhan tidak lagi tertulis di dalam peraturan-peraturan agamawi. Hukum-hukum Tuhan tidak lagi tertulis di dalam bentuk buku. Tetapi hukum-hukum Tuhan tertulis di mana? Di hati dan di akal budi kita. Bagaimana kita bisa memahaminya? Karena Roh Kudus yang menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Tapi bagaimana Pastor kalau seandainya saya gagal karena saya masih manusia, saya lemah, tapi ternyata saya masih melakukan kesalahan, mungkin melakukan dosa. Perhatikan ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Dan aku tidak lagi mengingat apa? Dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow. Bapak bukan cuma memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita hidup dalam kebenarannya. Kalau toh karena kita masih manusia, kita masih daging, ya kan? Kita kan tahu, Alkitab kan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita masih hidup di dalam daging. Bagaimana kalau kita jatuh? Selalu percaya, selalu ingat bahwa Bapa tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Bapa tidak pernah mengungkit-ungkit lagi dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bersyukur akan kasih karunia-Nya, akan pengampunannya, di mana Dia tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Akibatnya, waktu kita penuh dengan kasih Bapa itu, penuh dengan ucapan syukur, akibatnya kita akan semakin menghormati Bapa. Bagaimana kita menghormati Bapa? Kita menghormati Dia dengan menjaga hidup kita senantiasa seperti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Amin. Jadi yang kedua, Dia menuntun kita, Dia memberikan kita Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran. Bukan dengan hukum yang tertulis. Bukan dengan jangan begini, jangan begitu. Bukan dengan aturan-aturan agamawi. Tapi dengan Roh Kudus yang Dia taruh di dalam kita. Itu sebabnya Dia kuduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Supaya Roh Kudus yang kudus itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau memang kita gagal, kita jatuh dalam kelemahan, Roh Kudus juga mengingatkan, bersaksi kepada kita bahwa Dia tidak mengingat lagi akan dosa kesalahan kita. Jadi kita betul-betul feel free Bapak Ibu Saudara, menikmati kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Benar-benar Tuhan itu menjaga, menyertai kehidupan kita. Kebaikannya yang sempurna dinyatakan bagi kita semua. Ayo ngomong, Roh Kudus menuntunku setiap hari. 1, 2, 3. Roh Kudus menuntunku setiap hari. Dia bawa kita kepada seluruh kebenarannya. Hidup kita menghasilkan buah-buah kebenarannya. Kita menjadi dampak, menjadi terang dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita kembali di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam apa? Tiang api untuk menerangi mereka. Oleh yang pertama berjalan sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Yang kedua Roh Kudus yang menuntun kita ya di jalan kebenarannya. Dan yang ketiga menerangi. Apa yang dimaksud dengan menerangi kita? Sehingga kita dapat berjalan di malam. Ketika bangsa Israel berjalan di malam hari, tiang api yang menerangi mereka. Bagaimana dengan generasi kita?
yang ketiga. Tuhan menerangi langkah kita. Tujuannya apa? Tuhan menerangi langkah kita. Supaya kegelapan tidak berkuasa atas kita. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Ya, di sana dikatakan begini. Di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Perhatikan ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan apa? Kegelapan tidak menguasai. Tahukah Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan yang ketiga dalam kehidupan kita adalah Dia menerangi langkah kita. Dia bercahaya atas kita. Dia bercahaya di dalam kegelapan. Dan kerennya adalah begini. Karena cahayanya itu, karena terangnya itu, kegelapan tidak berkuasa atas kita. Sekali lagi, kegelapan tidak berkuasa atas kita. Kemiskinan itu dari kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Kegagalan itu dari kegelapan. Sakit penyakit dari kegelapan. Kecemaran, kemunafikan, tipu daya, dosa, itu semua dari kegelapan. Tapi kabar baik buat saudara dan saya, karena kita miliknya Yesus, kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Amin. Karena kita miliknya Tuhan Yesus, kegelapan tidak berkuasa atas kita. Karena ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir, ada orang mau berniat jahat atas kita. Gak akan berhasil. Ada orang merancangkan yang buruk atas saudara dan saya mungkin. Memfitnah saudara, merendahkan saudara. Tidak akan berhasil jika saudara percaya Tuhan menerangi langkah kehidupan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa manusia mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Dia ada di dalam kita, maka percayalah kegelapan apapun juga tidak akan berkuasa atas kehidupan kita. Karena kita percaya kita ada di dalam terang. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-104, 105. Nah, ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Dikatakan apa? Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Karena terangnya Tuhan, kita beroleh pengertian. Yang ke-105, firman-Mu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberikan firman-Nya menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kita. Saudara mesti garis bawahi ya, terang pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, bagi jalanku, bukan jalanmu, bukan jalannya. Jadi jangan gunakan firman itu untuk menerangi orang lain. Karena firman yang kita terima dari Bapa itu untuk menerangi diri kita sendiri. Jangan gunakan terang firman Tuhan itu untuk menyoroti orang lain. Menyoroti kesalahan orang lain, menyoroti kelemahan orang lain, atau menghakimi orang lain menggunakan ayat firman Tuhan. Atau kalau saudara kadang-kadang suami istri kadang-kadang berantem, berdebat, arguing gitu ya. Terus menggunakan ayat-ayat. Wah, itu bukan tambah baik pasti. Menggunakan ayat firman Tuhan sebagai senjata untuk menyerang orang lain, itu tidak akan tambah baik. Tapi ayat ini dengan jelas berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Jadi biarlah firman Tuhan, terang firman Tuhan itu untuk menerangi jalan kita. Bukan untuk menyoroti orang lain. Karena kalau kita pakai untuk menyoroti orang lain, orang itu akan tersandung dan jatuh. Ya. Tapi biarlah kita senantiasa percaya bahwa ketika Tuhan menerangi jalan-jalan kita, firman Tuhan yang diberikan oleh Bapa untuk menerangi jalan-jalan kita, itu akan membuat kita hidup di dalam terang
dan kegelapan tidak berkuasa atas kita. Di ayat yang 104 ngomong gini, aku beroleh pengertian dari firman-Mu. Ya kan? Beroleh pengertian. Itu sebabnya Raja Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bukan berbicara tentang hukum Taurat Bapak Ibu Saudara ya. Ini berbicara tentang hukum-hukumnya Tuhan. Bukan the law. Bukan hukum Taurat yang dimaksud. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Waktu kita hidup di bawah terang firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita suka dengan firman Tuhan. Kita suka dengan firman Kristus. Kita suka dengan kabar baik. Maka firman Tuhan berkata bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Setiap musim selalu menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah layu. Bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara merasa, wah banyak kegagalan, sedang down, kondisi keuangan sedang memburuk, bisnis pekerjaan sedang rasanya goncang. Kita butuh banyak mendengar firman Tuhan. Kita butuh banyak mendengar kabar baik yang membuat kita melihat kepada Yesus. Dan lihatlah ketika firman itu bekerja, apa yang kita perbuat pasti berhasil. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi pahlawan ya, yang memberikan kita kemenangan. Yang kedua, Roh Kudusnya menuntun kita di jalan kebenarannya. Dan yang ketiga, dia berikan firman Tuhan untuk menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berhasil dalam semua aspek kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu apa? Tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Garis bawahi, tidak beralih dan tetap ada. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bahwa Tuhan memberi dirinya untuk tetap, untuk selalu bersama-sama. Dia tinggal di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Yohanes 6 ayat 56-57 dikatakan begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dikatakan apa? Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan memberikan dirinya. Tuhan memberikan hidupnya. Bapa memberikan tubuh dan darah Yesus. Supaya apa? Supaya dia tinggal di dalam kita. Kita ada di dalam dia. Ayat yang 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan tubuh darah Yesus. Kita makan tubuh darah Yesus, maka kita akan hidup oleh Yesus. Wow. Keren Bapak Ibu Saudara. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus membuat dia tinggal di dalam kita dan kita hidup oleh Yesus. Yang kerennya lebih keren lagi ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Saya baru memahaminya ya, bukan saya baru mengulik istilahnya gitu ya, baru memperdalam mempelajarinya. Ya. Saya tulis begini, oleh tubuh dan darahnya Tuhan in partnership atau terlibat, ambil bagian dalam semua area kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan. Katakan persekutuan, 1, 2, 3, persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Dari bahasa kata persekutuan di sana, saya coba di Strong's Dictionary, itu diartikan ya, dua arti intinya adalah in partnership atau secara literalnya participation, koinonia, persekutuan. Jadi waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita menjadi partnernya Tuhan atas perjanjian darah. Tuhan menjadi partnernya kita. Ada kata that is juga di sana. Artinya apa? Kita menjadi representasinya Tuhan. Kita menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini. Ada juga kata participation di sana. Artinya apa? Tuhan berpartisipasi atau ambil bagian dalam hidup kita. Dan kita juga berpartisipasi dalam pekerjaannya di bumi ini. Karena apa? Karena persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan in partnership dalam seluruh area kehidupan kita. Kalau saudara memahami kata persekutuan atau in partnership itu sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Waktu kita merasa kurang, dia berpartisipasi, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, katakan amin. Waktu kita merasa sendirian, kita merasa lemah, dia berpartisipasi. Dia menjadi partner kehidupan kita, dia menjadi sahabat kita, yang menemani kita saat kita sendirian, yang menemani kita waktu kita mengalami jalan buntu, waktu kita membutuhkan hikmat. Amin. Itulah hati Bapa dalam kehidupan kita. Jadi kuasa tubuh dan darah Yesus bukan cuma berbicara sakit sembuh saja, luka pulih saja, bukan. Tetapi Tuhan atau Bapa yang Maha Kuasa itu terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Itulah kata persekutuan, koinonia, in partnership. Tuhan menjadi partner kehidupan kita. Saudara merasa hebat punya suami atau istri yang hebat gitu ya. Menjadi partner dalam rumah tangga, suami istri kan partner dalam rumah tangga. Lebih hebat lagi Tuhan menjadi partner dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung karena Dia memberi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi kesimpulan adalah yang pertama, Dia memberikan kita iman. Yang mana iman adalah kemenangan untuk mengalahkan dunia. Yang kedua, Dia memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus mengajar untuk kita hidup dalam kebenaran. Kalau toh kita jatuh, kita juga bisa percaya Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Dia sudah mengampuni kita. Yang ketiga, Dia memberikan kita firman, yang mana adalah pelita dan terang bagi dalam kehidupan kita. Waktu kita menyukai firman Tuhan, maka firman Tuhan, Raja Daud berkata, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Yang keempat, yang terakhir, oleh tubuh dan darahnya, Dia berikan tubuhnya, Dia berikan darahnya buat kita. Kita menjadi partnernya Tuhan, atau Tuhan menjadi partnernya kita. In partnership, terlibat dalam semua area kehidupan kita. Di mana Yesus ada, di mana Yesus terlibat, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya berlimpah-limpah. Selamat menikmati perfect protection in Christ. Selamat menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Jangan khawatir, jangan takut akan apapun juga. Karena Dia adalah partner kehidupan kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memberikan hikmat, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, dan membuat kami kuat menghadapi segala tantangan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.